Bahkan turun air diminum oleh Abu Lahab setiap hari Senin. Kenapa? Karena senang terhadap kelahiran Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang Islam senang sepanjang umur hidup kita dengan Rasulullah? Wa mata muwahhida, dan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau Abu Lahab saja yang sudah jelas terlaknat dalam Al-Quran, tabbat siyada fi jahimi mukhallada, sudah jelas di api neraka jahanam abada selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin Allah ringankan azab karena pernah senang, pernah bahagia memerdekakan Suwaibah saat menerima berita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang beriman, yang sepanjang hidup kita, umur kita, kita usahakan senang dengan Rasulullah? Halo. Tunjuk tangan yang cinta ke Rasulullah. Hina-hina pada lo. Cinta ke Bapak besar. Go. Anak-anak, berapa banyak selawat sehari semalam? Pada lo. Kali tandanya cinta pada lo. Cinta di bibir doang. Kita yang mengaku umat Rasulullah harus sering dan sering berselawat ke Rasulullah, tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kalau ibadah kita padahal itu juga tanda cinta kepada Rasulullah. Siapa yang tadi subuh tidak sholat, tunjuk tangan. Masya Allah. Masya Allah. Yang tidak sholat subuh baru turun tangannya. Sudah. Siapa besok kepingin bersama Rasulullah di surga? Yang lain tidak kepingin. Bahkan Pak Buk yang dirahmati oleh Allah, saking pentingnya selawat ini, betapa pentingnya selawat ini, hampir semua ibadah ada selawat. Khutbah Jumat lupa selawat tak sah sholat Jumat. Kita tahiyat akhir itu rukun. Tahiyat akhir itu rukun. Kalau tahiyat awal sunnah, boleh kita baca, boleh tidak, boleh duduk, boleh tidak. Tapi tahiyat akhir itu rukun. Lupa selawat batal sholat. Lupa selawat batal. Kalau dilupa-lupain tambah yang tidak sholat. Halo. Hai. Sudah 3 di pen. Pas makan. Terlambat. Jadi kan di Hah? 11.25. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kalau kepingin kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, maka minimal sholat 5 waktu haruslah dikerjakan. Harus dikerjakan. Ternyata yang kepingin bersama Rasulullah itu bukan hanya dari golongan manusia. Yang kepingin memandang wajah Rasulullah bukan hanya dari golongan manusia. Ular, itu pakai ular. Nipe bengkak kalau suatu hari di dalam gua menggigit Abu Bakar itu karena kepingin melihat wajah Rasulullah. Dulu sebelum Rasulullah dilahirkan,
itu pintu langit itu bisa didengar oleh para jin. Beritanya bisa didengar. Suatu hari Allah mengkabarkan kepada para malaikat bahwa nanti akan dilahirkan Rasulullah penutup anbiya, khatamul anbiya, pemimpin para rasul. Didengarlah, tersebarlah berita ini sampai didengar oleh seekor ular yang begitu besar. Lalu ular itu kepingin memandang Rasulullah. Jadi waktu berada di dalam gua itu, ular mau keluar, Abu Bakar tutupinya kepalanya sehingga dipatoklah. Namanya ular, ditutup kepalanya, ya dipatok. Tersenyum Rasulullah melihat Abu Bakar, keringat dingin. Ditanya, kenapa Abu Bakar? Apakah engkau menderita menemani perjalanan hidup dakwah ini? Tidak, kata Abu Bakar. Lalu apa yang terjadi? Ular menggigitku ya Rasulullah. Akhirnya dikasih obat apa? Dikasih obat apa anak-anak? Halo. Abu Bakar digigit nipe, dipakut nipe. Kali kira-kira tambarna ibarat Rasulullah. Kali tambarna lai babah, cedu, air liur. Kali bahasa papana air liur. Edur. Dioleskan ke kaki Abu Bakar, sembuh. Itu kalau air liur Rasulullah. Kalau air liur kita tambah bengkak. Ulang coba-coba. Lalu baik patut dipe. Saya rasa macam ya Rasulullah, tambah bengkak. Makin infeksi. Itu dari hewan saja kepingin memandang Rasulullah. Betapa luar biasanya Rasulullah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Termasuk buat kita umatnya. Kalau Rasulullah hendak wafat ajalnya, masih sempat memanggil ummati. Akhlakul karimah. Paham akhlakul karimah itu? Akhlak yang sangat baik. Rasulullah itu kalau diceduri tidak balas ceduri. Mulai inang-inang perseni, ulang coba-coba, ceduri sekali, 10 kali balas. Tuh marah tuh. Sekali ramai tetangga, 15 kali balas. Gara-gara ramai orang dia masih orang lewat di dalam Padahal Rasulullah mencontohkan akhlakul karimah. Akhlak yang sangat baik. Suatu hari Rasulullah hendak sholat ke masjid. Ada orang yang meludahi Rasulullah langganan hampir setiap hari. Suatu hari Rasulullah melihat tidak ada yang meludahi. Ditanya ke sahabat, manalah kira-kira yang terbiasa langganan saya itu? Langganan apa Rasulullah? Yang langganan biasanya meludahi saya. Oh, sakit ya Rasulullah. Dijenguk oleh Rasulullah. Dibawa buah-buahan, dibawa buah kurma, apel, anggur dan lain-lain. Sampai di rumah itu si peludah sudah takut, khawatir dibalas Rasulullah. Rupanya didoakan oleh Rasulullah biar cepat sembuh, biar cepat bisa meludahi kembali. Mulakin kita kira-kira tahan mani doce duri kita setiap nisabah sidah himakan nisapo sakit ko kepewe en buah-buahan pangan asal dorjua en pelem pangan asal dorjua dan udah inola balik dah. Kira-kira bagaimana kita umatnya? Sehingga kalau kita ketemu Rasulullah mela siapa? Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasulullah. Termasuk tanggung jawab hari ini buat kita sebagai orang tua. Mula luka pandai yang mensekitar pulang kelabre hadiah.
Tapi mula pandai niat ngaji bagian dai, mereka mau gegah hadiah ini. Cuma pernah mereka ke. Nah, bro, mula hafal Quran, An-Naba, hafal An-Nazi'at, kubre kutor sepatumu silok rodana. Cuma pernah. Hah? Jarang kan? Jarang ini sekali-kali kesuiketo. Mulai ia pengajian kesuike, bro, lu tambah hafalan. Coba aku simak kita. Nah, baku dia simak kau dah gitu membaca Quran. Kau dah tengah dia. Kan seharusnya seperti itu. Mendidik anak. Hari ini ternyata dikalkulasi umat muslim yang mayoritas di Indonesia ini tidak sampai pun 20% yang hafal Al-Quran. Tak sampai. Si lucunya ingat bapaknya sudah tidak mengaji, ingat bapaknya dia tidak pernah mengaji. Lako belum mengaji di masjid, lako mengaji di Al-Falah, lako mengaji di Kehe. Bapak inang skater, nonton TV. Sehingga perwiritan bertahun-tahun kita lakoni, Yasin ini udah hafal. Pas pada hurufnya. Mulai dari awal bagian dari Yasin, Al-Quran, Hakim. Coba sekali-kali perwiritan itu ya dibuatlah simaan baca Al-Quran. Undang ke Ustaz. Tapi ulama gratis, gratis bisa bende. Coba ulang-ulang dibuat musik ada anak perjutaan. Lalu bagian dari organ kira-kira ada anak 500.000. Udah lo, benar udah. Mulai mengundang musik si berlagu si bagian rumah kira-kira tahan sampai jam 1 malam 5 hari galar ke. Giliran Ustaz ceramah 200.000, ini kebelah sini telur bulan. Apa maksudnya biar anak-anak semuanya? Saya dulu punya kebiasaan kalau di luar sana setelah pulang ceramah hampir itu saya buka depan anak. Artinya apa? Biar dia kepingin jadi ustaz. Benar apa ataupun tidak? Itu dengan peratusan lain, mereka merasa jadi ustaz. Tapi kalau seandainya ustaz itu makan telur, ya orang merhatikan diri. Akhirnya kepingin jadi polisi, boleh bagus jadi polisi. Kalau polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, dokter yang hafal Quran, pilot yang hafal. Termasuk hari ini sebenarnya kita miris. Kira-kira seminggu selewat diundang kami di Polres acara doa bersama Aremania yang kejadian itu. Lalu ada undangan buat anak papa yang hafal 10 juz bagian dari dibuka peluang untuk jadi polisi. Yang hafal 10 juz, umurnya kira-kira lahir dia tahun 2000. Berjuli tanggal 1 Juli 2000 ada peluang jadi polisi. Udah pernah menggalar 200 juta. Dicari, udah dia mendaftar. Impang-impang. Mungkin di luar juga berpikir. Kalau ini pengumumannya, peluangnya di luar sudah berkurang. Karena Pak Barat sadading udah dipikir mendaftar. Kami ditelepon oleh Pak Nurman yang di polisi itu sampai hari ini dari jurusan hafal Quran 10 juz sampai hari ini belum ada yang daftar. Menyedihkan? Berarti selamanya mikir kita hafal Quran. Selama ini kemana kita? Penting tidak penting seolah-olah agama ini. Bagaimana anak-anak mau tertarik? Halo, anak-anak yang kepingin jadi polisi tunjuk tangan. Yang kepingin jadi polisi tunjuk tangan. Jadi poluan.
Jadi tentara tunjuk tangan. Mudah hafal Quran 10 juz cuma. Inang-inang kau mau hafal 10 juz kan? Yakin aku ini. Juz bokat, juz komat, artel, dan lain-lain. 10 juz lagi. Hafal Quran. Caranya bagaimana? Ya rajin mengaji. Ada perinangan belum kau hafal ya kira-kira 1 juz. Bahkan berdalam-dalam. Bikin bah di Jakarta. Pulang di Leune. Ini kembah bisa dong sendika. Ada kedua sendika dulu. Dicontohkan, diiming-imingi biar dia rajin mengaji. Yang lebih parah pada Tuhan Nabi. Saya baru-baru ini kira-kira karena sudah aktif pengajian daerah Kinanggu, itu sebulan sekali saya masuk. Ada kejadian waktu terakhir kali isi pengajian, Lot meninggal dan Lot kira-kira anak perana, ibu dapat cender mensolati orang tuanya. Alasannya kadang udah tua aku. Dan udah kuat mensolati hari terakhir kali orang tua dan menyedihkan. Sholat terakhir kali disolatkan orang tua, ibu udah cenderia mensolati dia terlalu parah. Maka dia buka belum ini. Buat kayak bom kecil. Mensolati terakhir kali orang tua, ibu udah mulai. Dan sudah sangat miris kan? Nah, anak-anak yang sekolah di ini, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, dididik oleh para asatizah, dididik, diajari oleh para dewan guru, biar paham agama. Langkah dini pertuan Nabi mula mendidik anak-anak mula kurang gaji itu oleh Pak Kapung, tapi Pak Kapung Laos. Video gaji tambahan dari orang tua. Mula kursus bahasa Inggris kan mahal ke segala, 200.000 segala sebulan. Giliran pendidikan Al-Quran, pendidikan belajar sholat, sietomi produk. Sekali-kali upload keto bagi sholat diajarkan di sekolah. Ceklek, alhamdulillah buka rumah itu sholat. Begini orang itu kalau bangga di dalam agama itu seolah-olah. Tapi mula pandai dia bahasa Inggris, luar biasa. Termasuk dengan KTV. Kira-kira mula hafal Quran ya anak-anak 3 hari saya beritakan. Coba mula menang sepak bola sebulan berita tidak arah. Bahkan kita orang Islam di negeri sendiri merasa terzolimi. Betul-betul viral berita sekolah pesantren kafir Quran itu digusur, dihancurkan oleh pihak hotel Gedil. Isi sidasa Cina. Tapi kita orang mana yang mencari si permen bola, espresso bola. Indonesia tanah tumpah air kita mau dijajah, mau diusir dari negeri kita sendiri. Mulai kawal kita akan perbuatan isi mulai kawal. Kalau kita tidak mengawal sebagai masyarakat Islam, siapa yang mengawal? Menyedihkan. Alasannya mengganggu lah. Baca Al-Quran mengganggu. Termasuk bulan-bulan Ramadan kan, melalui mengaji anak-anak sejak sada, bahkan kita butuh sebagai orang Islam. Coba mula berhenti bagi kira-kira mampu kalah, so jam 2, so jam 4. Udah pernah kita keberatan nih. Kenapa? Karena pemahaman agama hari ini sudah jauh menurun. Lalu bagaimana kita hendak mencontoh Rasulullah? Bagaimana mungkin kita mencontoh Rasulullah?
Biasa buat dengan ke Pak Dene, Guru Dene, sesuai mudah hafal ya selawat 10 berikan hadiah. 1 juta berikan. Yang sepatah keping tangan Nabi jalur ke. Roh family satu berikan keping. Oke, sebelum orang terkoi, aku satu keping. Udah dengar bapak kan? Aku dalam rokok kena tidur kering satu lah rokok. Coba berikan buat dia semangat. Kalau hafal selawat, kalau hafal misalnya surah ini, janjikan kepada dia dan kembalikan. Anak-anak yang bagaimana orang itu mikir mereka orang tua dan Sulawesi. Artinya peringatan Maulid Nabi ini penting buat anak-anak paham sejarah, tapi lebih penting kepada kita orang tua. Ulangan Maulidnya Nabi Sen, go sidung mo. Tak ada keinginan. Karena ceramah Maulid ayat pokoknya lo lucu na itu sah bukan. Kada lucu na pokoknya lo mau. Halo. Anak-anak yang ngaji, coba tunjuk tangan. Alhamdulillah, hampir semuanya ngaji. Go. Tunjuk tangan yang sudah 3 tahun ngaji. Go. Yang sudah tunjuk tangan, Ustaz tanya, kira-kira hadiah apa pernah dikasih orang tua gara-gara udah ngaji 3 tahun? Ada yang gue pernah? Lo? Oke, mau sudah sana. Ada pernah diberi hadiah dia? Oh, parah. Yang ngaji 2 tahun sudah, tunjuk tangan. Sudah 2 tahun atau lebih. Kada kira-kira dek gue pernah diberi orang tua hadiah? Udah malu? Jelas. Mereka atau hadiah bulan tu sidung ikrona katakan undang ustazna pengen tumpeng. Alhamdulillah ustaz duta kue untuk khatamnya ikro termotivasi lah dia. Tahu orang sebetul kan bojus 3 yang buka dan ngaji kan orang sebetul. Kira-kira berapa bulan pernah naik ke surga? Jus bigan gue buka deh. Tipe ada, lo jus bigan. Masya Allah. Pahami lagi gambar ke saya itu. Hari ini kita kurang sensitif mudah hidup waktu. Saya pernah ingat gelarnya Ustaz Tarmizi ini sekarang pengganti Kenawi Al-Hafiz imam di Masjid Agung Palembang. Dulu bagi pelajar Iqra kira-kira 10 halaman diberikan oleh orang tuanya hadiah sepeda. Dijanjikan sama orang tuanya, kalau besok kamu khatam Iqra, kubelikan baju 4 pasang. Khatam Iqra, betul itu orang meluapnya. Orang kita ada berdua. Dan kalau mana saya janji kesamping oleh orang tua, saya ada boleh dipenuhi. Sampai suatu hari Ustaz Tarmizi ini bikin walkman. Untuk tim yang kecil yang ada kasetnya. Apa kata orang tuanya? Kalau 1 juz kamu hafal besok, saya berikan. Bagi hafal saja juz langsung untuk pernah. Berani Sony gelangan mereknya. Masih hargaan 750.000. Diberikan. Jadi termotivasi terus. Hari ini kita tidak memberikan motivasi terhadap anak. Biasa sepatah mengaji bagi purna. Naruh peyaro, beroda, peroda. Bagaimana para ustaz nasi kesoy mu'atom? Pak Ustaz, gumaba po ngaji di bakku.
Umat kira-kira tambah hafalannya. Oh enggak tambah hafalannya. Buat GMPI. Salamkan. Lepas beli sore besar. Kita numpak rokok emak, Ustaz, rokok musbatan. Atau kilo parah dua kali. Kalau jadi mengajar itu nih video rokok. Mula kan udah berokok. Udah belum rokok bang. Tapi upload udah mah kurangi 700. Ya iya. Saya dan kita semua bermimpi di Papua Barat 20-30 tahun yang akan datang. Gue penghafal Quran, ahli Al-Quran, jadi polisi-polisi yang ahli Al-Quran. Ketika ibu bapaknya meninggal, mampu dia berdiri mensolatkan jenazah. Dia yang berdiri, tidak menyuruh tuan imam. Mampu dia berdiri, tapi betul-betul mampu. Lemah lucu ceritanya. Pernah kejadian nyata di depan mata, mensolatkan jenazah sambil memegang HP. Kepekan hafal pada ya Allah maghfir lahu warhamhu. Orang tua bapaknya mati, solat dia. Belum mahal tu. Karena pakai nama di koko, peci mai pakai solatnya. Allah, pas satu bodina. Kepekan betul HP. Allah maghfir lahu warhamhu. Astagfirullah. Mula tubuh kira-kira roh panggilan. Tubuh ia buka HP, sholat, roh panggilan. Dan nada dering nama goyak doblek, tadi. Coba bayangkan ke lebih. Karena dalam kenyataan, orang yang berbunyi ya. Pasti sholatkan Allah, disolatkan orang tua. Itu HP. Karena udah hafal doa. Tubuh misalnya seandainya masuk panggilan, nada deringnya goyang dombrek. Kira-kira berjalan dia mau sholat jenazahnya sampai bubar. Itu Allah Akbar kan? Roh panggilan goyang dombrek, goyang dombrek. Mangkuk kaca. Orang tua. Kenapa? Karena mungkin selama ini tidak penting buatnya ilmu agama, sehingga sholat Allah maghfir lahu warhamhu sampai kita berapa dan innalillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah serta semua para dewan guru dan anak-anak, betapa pentingnya kita melalui memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW, kita semakin semangat dalam beribadah. Dengan memperingati kelahiran Rasulullah SAW, paham kita dengan sejarah perjuangan beliau, betapa beliau cinta kepada umatnya. Tinggal kita bagaimana cara kita memupuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kelak kala dibangkitkan Rasulullah, dibangkitkan sahabatnya Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, yang ditanya Rasulullah, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, karena betapa cintanya Rasulullah kepada umat. Suatu hari datang Jibril alaihi salatu wassalam menceritakan bahwa api neraka sudah dinyalakan oleh Allah. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa penghuni neraka jahanam yang keenam itu? Jibril tidak mau menjawab. Diam. Ditanya diulangi lagi oleh Rasulullah, duhai Jibril, siapa penghuni neraka jahanam yang keenam itu? Tak dijawab oleh mereka. Karena 3 kali ditanya, dijawablah oleh malaikat Jibril, itulah umatmu duhai Rasulullah, yang enggan mereka sholat, yang enggan mereka berzakat. Lalu Rasulullah langsung pingsan. 3 hari 3 malam Rasulullah tak berdaya, seolah-olah laksana mayat hidup. Tak berdaya. Kenapa? Dalam pikirannya masih ada umatnya yang masuk neraka. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanda kita cinta kepada Rasulullah, ya, yuk kita jangan menyusahkan Rasulullah.
Ayo kita jangan menyusahkan Rasulullah. Dengan cara ya beribadah kita kepada Allah, berubudiyah kita kepada Allah. Anak-anak ini tanggung jawab kita. Ya kalau kita tidak bisa ngajari ngaji, antar ke pengajian, motivasi, tokorkan telpuna, tokorkan bajuna. Tapi ulama baju si udah jadi. Bagian dari kita memang anak-anak pakai rok bagian Islamnya, tapi bagian pakai rok. Oke lah kalau anak-anak di bawah usia 9 tahun ke bawah ya belumlah masalah. Tapi kalau sudah mulai akil balik, kita sebagai orang tua yang diperhatikanlah. Kalau seandainya beli baju pakaian anak-anak, kalau umurnya sudah akil balik, ulangnya si ya kira-kira tidak untuk aurat. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada pantun. Halo. Ada buah apel dan buah mangga. Buah durian lagi musim. Istilah buah turutungna bukan kami. Buah cempedak, buah pokat. Karina nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.